Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan presentasi dengan mata kuliah manajemen pengambil keputusan dengan judul pengalokasian karyawan di sebuah industri percetakan Al-Quran menggunakan metode Del Simplex. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 dan saya seorang diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal Arsalan, NIM 19521135. Nah, mungkin di sini saya punya data yang disebut studi kasus, teman-teman. Di sini di sebuah industri percetakan terdapat 4 karyawan yang biasanya mencetak Al-Quran, kemampuan dan kecepatan kerja yang dimiliki karyawan berbeda-beda. Keempat karyawan merupakan pekerja tetap sehingga dalam satu hari output yang dihasilkan belum optimal. Berdasarkan permasalahan ini, kami ingin mencoba menempatkan posisi keempat karyawan tersebut agar waktu total produksi minimal dalam pengerjaan. Nah, dalam data industri percetakan, kami menyaingi yang pertama, karyawan pertama, cover 13, cetak 5, jilid 4, pengepakan 5. Karyawan yang kedua, cover 10, cetak 8, jilid 9, pengepakan 3. Karyawan yang ketiga, cover 11, cetak 8, jilid 10, pengepakan 6. Karyawan 4, cover 10, cetak 6, jilid 5, pengepakan 4. Nah, langkah yang ke-1 yaitu 1A, mencari basis terkecil dari baris. Karyawan yang pertama mempunyai nilai terkecil 4, yaitu ada dalam jilid. Karyawan yang kedua nilai terkecil yaitu 3, yaitu dalam pengepakan. Karyawan yang ketiga yaitu nilai terkecil 6, yaitu dalam pengepakan. Karyawan yang keempat yaitu nilai terkecil 4, yaitu dalam pengepakan. Nah, mungkin kita lanjut ke langkah selanjutnya yaitu 1B, mengurangi masing-masing baris dari nilai terkecil. Karyawan yang pertama nilai terkecilnya yaitu 4, jadi 13 kurangi 4 yaitu 9. Cetak yang awalnya mulanya 5 dikurangi 4 yaitu 1. Dan jilid awal 4 jadinya kosong. Dan pengepakan yang asalnya 5 jadi 1. Karyawan kedua menjadi nilai terkecil 3, berarti awal mulanya yang kopernya 10 menjadi 7. Cetak 8 jadi 5, jilid 9 jadi 6. Dan nilai terkecil karyawan ketiga yaitu 6, yang menjadi koper asalnya 11 menjadi 5, cetak 8 menjadi 2, jilid 10 menjadi 4, pengepakan 6 jadi kosong. Dan yang karyawan keempat menjadi nilai terkecil 4, jadi koper 10 menjadi 6, cetak 6 menjadi 2, jilid 5 menjadi 1, pengepakan 4 jadi 0. Langkah kedua yaitu 2A, mencari baris terkecil dari baris, teman-teman. Nah, ada karyawan yang 1, yaitu kita ketahui nilai yang tadi yaitu 910, pengepakan 1. Nah, jadi kita runtutan dari cover terkecilnya berapa, cetak terkecilnya berapa, jilid terkecilnya berapa, dan pengepakan terkecilnya berapa. Mungkin dari cover yang nilai terkecilnya yaitu adalah 5, cetak adalah 1, jilid adalah 0, dan pengepakan adalah 0. Nah, dari kolom yang tadi 2A kita lanjut ke 2B, mengurangi masing-masing dari kolom dengan nilai terkecil, teman-teman. Kita ketahui koper 4 menjadi kurangi 5 menjadi awalnya 9 menjadi 4. Dan cover karyawan kedua asalnya 7 menjadi 5, cover karyawan ketiga asalnya 5 menjadi kosong, dan karyawan keempat asalnya 6 menjadi 1. Dan sama juga dengan cetak dengan hasil kosong. Karyawan ke-1 kosong, karyawan kedua 4, karyawan ketiga 1, karyawan keempat 1. Dan selanjutnya seperti itu, teman-teman. Jadi nilai terkecil yang tadi seperti jilid 0, pengepakan 0 dikurangi dengan nilai karyawan yang tersisa. Karyawan cover, cetak, jilid, pengepakan yang tersisa. Nah, langkah ketiga itu selanjutnya mencari garis vertikal. Menambahkan garis itu yaitu menambahkan garis yang dilewati oleh nilai 0. Dan disesuaikan dengan garisnya. Karena di sini jumlah garis belum sama dengan kolom baris, maka saya lanjutkan ke nilai 3B. Nah, dari 3B sendiri itu yaitu adalah hasil dari 3A sebenarnya yang tadi saya jelaskan. Nah, itu tuh kita
sudah dikurangi oleh 3A dengan nilai terkecil kan ya teman-teman. Kita garis lagi yang dilewati oleh garis, kita tambahkan garis lagi yang dilewati oleh 0. Dan seperti ini yang hasilnya, agar sama garis dengan jumlah kolom yang ada. Nah, langkah keempat yaitu mengidentifikasi kemungkinan sumber daya atau karyawan pekerja. Nah, jadi dari cover tuh kan ada 4. Kita strip aja yang karyawan pertama, karyawan yang kedua juga bernilai, dan yang karyawan ketiga itu 0, baru kita kasih centang atau checklist. Nah, untuk yang cetak mungkin karyawan pertama, karyawan ketiga, dan karyawan keempat baru kita checklist. Dan jilid yaitu karyawan pertama kita checklist, dan karyawan yang keempat juga kita checklist. Dan pengepakan karyawan kedua, ketiga, empat itu 0, kita centang atau checklist juga teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu langkah keempat, yaitu langkah 4B itu alokasikan masing-masing sumber daya karyawan atau pekerja. Nah, pada langkah keempat ini jadi pengalokasian pada karyawan 1 terletak pada cetak. Karyawan kedua itu terletak pada pengepakan, dan karyawan ketiga pada cover, dan karyawan keempat pada jilid. Nah, langkah kelima yaitu di situ tuh kan ada karyawan 1, 2, 3, 4 dan tabel dan sudah tertera, dan biaya di situ juga sudah tertera. Mungkin saya akan jelaskan. Untuk karyawan yang pertama yaitu membutuhkan biaya 5, karyawan yang kedua membutuhkan biaya 3, dan karyawan yang ketiga membutuhkan biaya 11, dan karyawan yang keempat membutuhkan biaya 6 dengan total biaya 25. Nah, mungkin itu adalah penjelasan dari langkah kelima dan penjelasan data-data yang saya sudah sampaikan. Mungkin sebelumnya saya minta maaf bila penyampaian saya kurang baik atau salah, dan mohon maaf kepada Bu dosen bila pekerjaan saya salah dan keterlambatan di sini. Saya juga minta maaf karena ada sedikit kendala. Mungkin saya langsung tutup saja presentasi dari saya. Terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.